Om Swastiastu, nama saya Gede Agus Bidarnyana. Di sini saya akan membuat video untuk UAS APE PAUD. Sebelumnya saya sudah membaca cerita Taman Bermain Pelangi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berdasarkan dari cerita tersebut. Yang pertama, jelaskan pengertian APE berdasarkan cerita di atas. Pengertian APE berdasarkan cerita Taman Bermain Pelangi. APE atau alat permainan edukatif adalah berbagai macam alat atau mainan yang dirancang khusus untuk membantu anak-anak usia dini belajar sambil bermain. APE tidak hanya sekedar mainan, tapi juga merupakan media pembelajaran yang efektif untuk merangsang perkembangan kognitif, motorik, sosial, dan emosional anak. Yang kedua, mengapa Bu Dewi menetapkan pentingnya kedudukan dan urgensi APE di satuan PAUD? Jelaskan pendapat Anda. Jadi, pendapat saya yaitu pentingnya kedudukan dan urgensi APE di PAUD Bu Dewi menekankan pentingnya APE karena yang pertama, media pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak usia dini lebih mudah menyerap materi pembelajaran melalui permainan. APE membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Yang kedua, merangsang perkembangan APE. APE dirancang khusus untuk merangsang berbagai aspek perkembangan anak seperti kognitif untuk berpikir, motorik untuk bergerak, bahasa, sosial, dan emosional anak. Untuk yang pertanyaan ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pemilihan APE yang sesuai dengan cerita. Prinsip-prinsip pemilihan APE yang pertama, harus aman. APE harus dibuat dan terbuat dari bahan yang tidak berbahaya bagi anak dan tidak memiliki bagian tajam atau kecil yang dapat tertelan. Selanjutnya, yang kedua, ada sesuai usia. APE harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak, baik dari segi ukuran, kompleksitas, maupun materi belajar yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, mendorong perkembangan. APE harus dipilih yang dapat merangsang berbagai aspek perkembangan anak seperti kognitif, motorik, bahasa, sosial, dan emosional. Yang keempat, ada menarik. APE harus menarik perhatian anak-anak agar termotivasi untuk bermain dan belajar. Selanjutnya, berkualitas. APE harus terbuat dari bahan yang kuat dan juga tahan lama agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pertanyaan yang keempat, identifikasi tujuan dan fungsi pembuatan APE yang ditunjukkan dalam cerita tersebut. Oke, di sini saya menemukan berapa tujuan dan fungsi pembuatan APE dalam cerita ini. Yang pertama, yaitu memfasilitasi belajar. APE digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada anak-anak. Yang kedua, ada merangsang perkembangan. APE dirancang untuk merangsang aspek perkembangan anak seperti kognitif, motorik, bahasa, sosial, dan emosional. Selanjutnya ada menemukan minat belajar. APE yang menarik dan menyenangkan dapat membuat anak-anak lebih tertarik untuk belajar. Pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana guru-guru di Taman Belajar Pelangi memastikan keamanan dan keselamatan APE? Sebutkan langkah-langkah yang mereka lakukan. Langkah-langkah yang memastikan keamanan dan keselamatan APE. Yang pertama, ada pemeriksaan berkala. Guru-guru secara rutin memeriksa kondisi setiap APE yang digunakan, memastikan tidak ada kerusakan atau bagian-bagian yang hilang. Selanjutnya, daftar periksa. Guru-guru membuat daftar periksa untuk mencatat kondisi setiap APE dan melaporkan kepada kepala sekolah. Selanjutnya, yang ketiga, ada pengawasan anak untuk bermain. Guru selalu mengawasi anak-anak saat bermain dengan APE untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selanjutnya ada perbaikan dan pergantian. Jika ada APE yang rusak atau tidak aman, segera perbaiki atau diganti. Untuk soal yang nomor 6 yaitu jelaskan bagaimana potensi risiko dalam penggunaan APE dapat diidentifikasi dan ditanggulangi. Di sini identifikasi dan penanggulangan potensi risiko dalam penggunaan APE dapat diidentifikasi melalui yang pertama observasi. Guru mengamati perilaku anak-anak saat bermain dengan APE. Yang kedua ada laporan anak.
Guru mendengarkan laporan anak-anak jika mereka mengalami kesulitan atau merasa tidak nyaman saat bermain menggunakan APE. Selanjutnya, evaluasi berkala. Guru secara berkala mengevaluasi desain dan fungsi APE untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Selanjutnya, ada modifikasi APE. Melakukan perubahan pada APE untuk menghilangkan potensi bahaya. Selanjutnya ada pembatasan penggunaan. Membatasi penggunaan APE tertentu untuk anak-anak dengan usia atau kemampuan tertentu. Selanjutnya ada pengawasan yang lebih ketat. Meningkatkan pengawasan saat anak-anak bermain dengan APE yang berpotensi berbahaya. Untuk pertanyaan terakhir yaitu jelaskan upaya-upaya menjaga mutu APE yang dilakukan oleh Taman Belajar Pelangi. Di sini dalam cerita ini saya mendapatkan beberapa mutu APE yang dilakukan oleh Taman Belajar Pelangi. Yang pertama, pemeriksaan berkala. Guru-guru secara rutin memeriksa kondisi setiap APE. Yang kedua, ada inovasi. Guru-guru terus berinovasi untuk menciptakan APE baru yang lebih menarik sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya ada perbaikan atau pergantian. APE yang rusak segera diperbaiki atau diganti. Selanjutnya ada kerjasama dengan orang tua. Melibatkan orang tua dengan perawatan dan pengawasan APE. Dengan demikian, Taman Belajar Pelangi telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menyediakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan efektif bagi anak-anak melalui pemanfaatan APE. Demikianlah jawaban dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon saya minta maaf. Saya tutup dengan aturan Pramu Sandi. Om Santi 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 Om.